nama saya Laila Yudin Tamara dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan kosakata, yaitu dalam pembelajaran literasi ada 9 komponen dan saya mengambil komponen yang ke-6, yaitu kosakata. Nah, yang pertama kosakata. Kosakata adalah seperangkat kata yang familiar dalam bahasa seseorang. Nah, kosakata biasanya dikembangkan seiring bertambahnya usia, berfungsi sebagai alat yang berguna fundamental untuk komunikasi dan memperoleh pengetahuan. Nah, teman-teman, kosakata ini dia menyangkut ke pertumbuhan usia kita dalam masa perkembangan usia. Nah, teman-teman, kosakata ini dibagi menjadi 4 komponen, yaitu pertama kosakata baca, yang kedua kosakata mendengarkan, yang ketiga kosakata berbicara, yang keempat kosakata tulis. Nah, yang pertama yaitu kosakata baca. Kosakata baca seorang adalah semua kata yang dikenal saat membaca. Kosakata ini umumnya paling banyak karena kata-kata baru yang lebih sering muncul ditemui saat membaca daripada mendengar. Teman-teman, contoh kata baru itu sering muncul kata baru. Kata baru itu seperti contohnya seperti kita bilang selfie. Nah, selfie itu kata baru yang sering muncul pada zaman teknologi, zaman budaya asing, zaman perkembangan. Nah, teman-teman, seperti contoh kita bilang selfie itu dia termasuk dalam perkembangan teknologi saat ini. Nah, itu tuh contoh selfie itu seperti kita mau foto dalam kamera HP, itu kan ada kata-kata baru yang banyak yang sering muncul dalam efek kamera. Nah, kita bisa bilang selfie itu kata-kata baru yang baru muncul dalam pembelajaran dalam bahasa Indonesia sekarang, itu dibilang selfie. Nah, yang kedua itu mendengarkan. Mendengarkan itu terdiri dari kata-kata yang dikenal saat mendengarkan pidato, isyarat seperti nada, gerak, tubuh bicara, topik, diskusi, dan konteks sosial. Mempunyai banyak arti tentang. Nah, teman-teman, contoh dari mendengarkan ini, kita mendengarkan pidato seseorang itu jangan kita hanya mendengarkan dia berbicara saja, kita melihat, tapi kita harus mempelajari isyaratnya. Dalam dia membaca itu, dia isyarat membaca pidato ada gerak tubuhnya, gerak badannya. Nah, itu kita melihat ini tentang ini begini. Nah, kita melihat, kita harus membaca langkah-langkah yang dia saat membaca pidato itu. Nah, contoh seperti kita nanti pada saat turun kita mengajar, kita di anak-anak nanti kita berbicara itu pakai gerak agar anak-anak itu mereka mengerti dalam kita mengajar. Nah, kita memberikan contoh. Nah, itu kita pakai bahasa isyarat. Nah, kita gerak tubuh begini. Itu siswa pasti mengerti. Itu namanya bahasa isyarat topik. Nah, yang ketiga yaitu berbicara. Berbicara terdiri dari kata-kata yang digunakan dalam pidato dan umumnya merupakan bagian dari kosakata mendengarkan. Karena sifat bicara yang spontan, kata-kata sering disalahgunakan sedikit dan tidak sengaja, tetapi ekspresi dan nada suara dapat mengimbangi penyalahgunaan. Nah, teman-teman, dalam kosakata bicara ini saat kita bicara ada kata-kata yang kita ucapkan salah, tapi kita punya nada bicara, kita punya ekspresi wajah ini
tidak terlalu mengikuti kata-kata yang kita bicara itu. Ya tidak salah, jadi kita bicara kata-kata salah, tapi kita punya nada bicara kata-kata yang kita bicara itu tidak salah, dan itu tidak dipengaruhi oleh kata-kata yang kita bicara salah itu. Nah, contohnya seperti nanti kalau kita mengajar, kata-kata kita salah kepada anak-anak, contoh menjelaskan anak-anak kurang paham mengerti, nah itu kata-kata kita tuh kurang dipahami anak-anak, dan ekspresi kita untuk berbicara dengan mereka, contoh kita dekati mereka, cara menulisnya begini, cara membacanya begini, nah itu pasti siswa mengerti dengan cara-cara kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu kosakata tertulis. Kosakata tertulis itu yaitu munculnya dalam register yang berbeda seperti esai, tambal balik, umpan, media sosial jarang muncul dalam pidato. Sementara banyak kata-kata tertulis seseorang umumnya dibatasi oleh profesi dan konteks. Nah, teman-teman, kosakata tertulis ini jarang muncul dalam kita membaca pidato, teman-teman. Kosakata tertulis ini jarang muncul dalam kita membaca pidato, jarang muncul dalam kata-kata yang tidak efektif, tapi kita merasa kalau itu efektif dan itu kita masuk dalam pidato. Nah, dalam kita membaca supaya kita tidak mengambil semua dari dalam pidato, itu kita ambil dari kata-kata kita sendiri dalam saat kita membaca pidato nanti. Nah, itu tidak mengimbangi susah atau tidak menyusahkan orang yang membuat pidato itu. Kita tidak pakai semuanya kata-kata dalam pidato yang dia bikin, tapi kita pakai kata-kata kita sendiri. Nah, itu supaya meringankan kita supaya kita mengerti tentang pidato kita, dan kita membaca dan orang lain juga mengerti akan tentang pidato kita. Nah, seperti begitu. Sekian dan terima kasih.